persekutuan doa malam ini dengan saat teduh. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini yang Tuhan berikan kepada kami boleh menghadiri secara online untuk persekutuan doa. Tuhan, Engkau yang memberikan waktu kiranya persekutuan doa ini boleh membawakan doa-doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan waktu kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan bernyanyi pujian yang pertama, yaitu Dia Tahu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam kepada kita semua. Kita bertemu kembali di acara persekutuan doa pada malam hari ini. Saat ini kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami hingga pada malam hari ini.
kami bisa bersekutu bersama untuk berdoa bersama-sama dan belajar firman Tuhan. Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami supaya kami lebih mengerti kehendak Tuhan dan kami lebih mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam hidup kami. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam pimpinan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita berpikir bagaimana kondisi pada saat Allah datang ke dalam dunia ini? Atau apakah kita pernah merenungkan pada saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjumpai kita, mengadili kita? Bagaimana situasi dan kondisinya pada saat itu? Nah, pada malam hari ini kita akan melihat dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan yang dipimpin oleh Musa. Kemudian pada saat mereka tiba di dataran Gurun Sinai, di kaki bukit Gunung Sinai, di mana di situ Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Kita akan bersama-sama mengikutinya dan kita juga akan merasakan bagaimana kondisi dan suasana pada saat itu. Kita malam hari ini akan masuk di dalam Keluaran pasal 19. Mari kita ikuti bersama-sama. Saya mengharapkan marilah kita bisa membawa diri kita masuk di dalam perjalanan bangsa Israel bersama-sama. Kunjungan Allah kepada umat pilihannya. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu, berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanah sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki
gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras, berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam gurun. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian pasanglah batas sekeliling gunung itu, dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana? Apakah kita ikut merasakannya? Bagaimana pada saat kedatangan Allah menjumpai bangsa pilihannya, bangsa Israel? Ternyata begitu dahsyat. Ternyata begitu mengerikan. Dikatakan tadi apa? Semuanya bergetar. Gemetarlah seluruh bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, jadi bisa kita bayangkan, ternyata Allah kita adalah Allah yang sungguh dahsyat. Allah kita adalah Allah yang maha mulia. Keagungannya, keilahiannya membuat tidak sembarangan orang bisa menjumpainya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan lagi kita menyalahkan Tuhan. Jangan lagi kita suka mengatakan, saya tidak pernah melihat Tuhan. Bagaimana Tuhan itu ada? Ya, jangankan ingin melihat Tuhan, suaranya kita dengar pun mungkin kita akan cukup gemetar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi di sini kita melihat bagaimana pada saat Allah datang menjumpai umatnya dalam kondisi apa, dan bagaimana Tuhan memerintah mereka dan menuntut mereka pada saat mereka akan menghadap Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini melalui perikop firman Tuhan di Keluaran 19 ayat 1 sampai 25 yang singkat ini, kita akan belajar beberapa poin. Yang pertama, melalui kehadirannya Allah ingin menyatakan bahwa Dia peduli dengan umatnya. Ini satu hal yang harus kita pahami. Melalui kehadirannya
Allah ingin menyatakan bahwa Dia peduli dengan umatnya. Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli. Dia selalu memperhatikan kita. Dia selalu ingin bersama-sama dengan kita. Hanya yang disayangkan adalah di antara kita, masih banyak di antara kita yang tidak mau menghadap Tuhan, yang tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Padahal di dalam firman Tuhan, dari kisah-kisah mukjizat dan penyertaan Tuhan secara khusus terhadap bangsa Israel sudah menyatakan kepada kita bahwa sebenarnya Allah kita adalah Allah yang sangat peduli kepada kita. Dan Allah itu sangat senang bersama-sama bergaul dengan kita. Hanya saja kita yang sering lalai, kita sering tidak peduli, dan kita tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Disuruh berdoa tidak mau, disuruh berdoa dengan alasan tidak tahu berdoa. Padahal Allah sudah memberikan sarana cara kita untuk mendekatkan diri kepadanya, yaitu dengan berdoa. Tapi masih banyak umat Tuhan, masih banyak manusia yang lalai dalam hal ini, yang tidak mau tahu dalam hal ini. Ini suatu hal yang sangat menyedihkan hati Tuhan sebenarnya. Padahal Tuhan ingin mendengarkan suara kita. Padahal Tuhan ingin selalu bersama-sama dengan kita. Tetapi kita seringkali menghindar dan terus menghindar dengan alasan-alasan kehidupan kita. Jadi yang pertama pada malam hari ini, marilah kita renungkan, kita belajar melalui kehadirannya. Allah ingin menyatakan bahwa Dia peduli dengan umatnya. Malam hari ini kita jelas tahu bahwa Allah kita, Allah yang ingin menyertai kita, Allah yang ingin selalu bersama-sama dengan kita. Ya, kiranya melalui poin pertama ini kita mau semakin dekat kepada Tuhan. Kita disadarkan bahwa Tuhan ingin selalu bersama-sama dengan kita. Yang kedua, Allah adalah yang empunya segala-galanya. Tadi sudah dikatakan, Allah adalah yang empunya segala-galanya. Bahwa dunia ini, bahkan alam semesta ini adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, asalkan kita mau datang ke hadapan Dia dengan suatu keyakinan dan kepercayaan, minta apa yang kita butuhkan, Tuhan akan mendengarkan. Sebab segala sesuatu berasal daripada Dia. Tentu saja dalam hal ini, pada saat kita memohon sesuatu kepada Tuhan, kita juga harus memohonnya sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kenapa bukan kehendak kita? Karena kembali lagi, Allah adalah yang mempunyai segalanya. Segala sesuatu adalah milik Dia. Dia mau kasih, Dia tidak mau kasih adalah hak Allah. Kita tidak berhak memprotesnya. Makanya firman Tuhan mengajarkan kepada kita, setiap kali berdoa harus ingat satu poin. Kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kita hanya bisa memohon, ya. Kita bisa berdoa, kita bisa memohon, kita bisa berseru, tetapi jawaban doa itu terpulang pada kehendak Tuhan. Pernah sudah saya singgung, jawaban doa daripada Tuhan ada 3. Yang pertama, ya, artinya jawaban doa kita langsung dijawab. Yang kedua, tunggu. Tunggu berarti belum dijawab. Tuhan menyuruh kita tunggu karena apa? Belum waktunya. Yang ketiga, jawaban Tuhan juga adalah tidak. Kenapa tidak? Karena doa kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, Allah ingin umat pilihannya sungguh-sungguh mendengar firman-Nya
dan berpegang pada perjanjiannya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi di perikop ini mengingatkan kepada kita, Allah ingin kita sungguh-sungguh mendengar firman-Nya. Pada saat kita mendengar firman Tuhan, Tuhan ingin kita berpegang pada janji-janji-Nya. Setiap janji yang Tuhan berikan, yakin dan percayalah Tuhan akan menepatinya. Pada saat kita mau menunggu waktunya Tuhan, menunggu sesuai dengan kehendak Tuhan, percayalah waktu Tuhanlah yang paling indah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, poin ketiga, Allah ingin kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Pada saat kita mengikuti ibadah, ada firman Tuhan, dengarkanlah sungguh-sungguh. Pelajari, renungkan dari firman Tuhan yang kita baca bersama-sama. Jadi di sini mengajarkan kepada kita bahwa jangan asal mendengarkan firman Tuhan. Jangan mendengarkan firman Tuhan itu asal didengar begitu saja, sepintas lalu, bahkan baca firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan seperti membaca komik, mendengarkan cerita, tidak. Tetapi Tuhan ingin kita sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya. Artinya pada saat kita mendengar firman Tuhan atau kita membaca firman Tuhan, renungkan, pikirkan. Terutama kita harus berpegang pada janji yang tertulis, janji yang kita dengar dari firman Tuhan tersebut. Dengan demikian, maka kita akan mengerti, kita akan semakin mengenal siapa Tuhan kita. Dan tentu kita lebih tahu bagaimana menjalani hidup kita selama di muka bumi ini sebagai anak-anak Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, Allah ingin umatnya hidup kudus, lebih pada saat menghadap Allah. Tadi di dalam perikop ini kita sudah baca, Tuhan memerintah kepada Musa supaya Musa memberitahukan kepada bangsa Israel dalam beberapa hari ini, sebelum hari ketiga, mereka harus apa? Menguduskan dirinya, mencuci pakaian mereka. Itu dalam istilah mereka. Artinya apa? Artinya Tuhan ingin umatnya itu selalu hidup kudus. Tuhan ingin umatnya selalu berhati-hati di dalam kehidupan mereka. Jangan sampai tercelah, jangan sampai melakukan dosa, jangan sampai menyakiti hati Tuhan. Itu artinya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini Tuhan sangat menegaskan kepada umatnya. Tuhan sangat menekankan itu kepada kita sebagai umat yang percaya bahwa Allah ingin kita hidup kudus. Terlebih pada saat di mana kita akan meninggalkan dunia ini, pada saat kita akan menghadap Tuhan. Artinya jangan sampai pada saat kita akan meninggalkan dunia ini kita sedang berdosa. Jangan sampai pada saat Tuhan memanggil kita sedang dilihat Tuhan sedang mencuri lah, sedang berbohong lah, sedang emosi lah, sedang marah lah. Hati-hati saudara-saudara, ya, ini sudah Tuhan peringatkan. Yang kelima, bagi Allah dosa adalah suatu hal yang serius yang tidak bisa hitung-hitungan. Dalam perikop firman Tuhan ini, di mana tadi dikatakan apa? Tuhan menyuruh bangsa Israel harus hati-hati. Dan sudah diperintahkan kepada Musa untuk memasang batas. Jangan sampai lewat sedikit pun. Dan dikatakan jangan sampai meraba bagian yang tidak seharusnya diraba. Dikatakan pada saat melangkah ataupun melewati batas tersebut, maka engkau akan dihukum mati. Artinya di sini mengatakan kepada kita bahwa dosa
bagi Tuhan itu adalah suatu hal yang sangat serius, yang tidak boleh main-main. Bahwa kita harus menjauhi dosa. Jangan sampai kita terhanyut bermain-main di lumpur dosa. Bahkan firman Tuhan mengingatkan kita apa? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat kapan iblis dengan mudah menyerang kita? Pada saat kapan iblis dengan mudah menguasai hidup kita? Jawabannya pada saat kita memberi kesempatan kepada dia. Bagaimana, apa artinya memberi kesempatan kepada dia? Pada saat kondisi tubuh kita, pada saat emosi kita tidak stabil. Itulah saat iblis dengan mudah menguasai hati kita. Pada saat kita emosi, pada saat kita berpikir pikiran negatif, pada saat kita merencanakan suatu hal yang jahat, nah disitulah iblis mengambil kesempatan tersebut menguasai hidup kita. Saya teringat ada satu film animasi, yaitu yang berjudul kalau nggak salah Ladybug. Ladybug itu adalah seorang wanita yang memiliki kemampuan khusus. Jadi dia punya kekuatan super gitu ya. Nah, itulah dia menjadi hero, menjadi pahlawan di tengah-tengah rakyatnya, di lingkungannya. Tetapi ada satu musuh yang kita katakan iblis. Dia itu dengan menggunakan kupu-kupu hitam, yang disimbolkan sebagai roh jahat. Dia itu menyerang orang-orang yang dalam kondisi tidak baik. Jadi dia menggunakan seseorang untuk menyerang Ladybug ini. Ya. Dia menggunakan seseorang untuk menghancurkan Ladybug yang sebenarnya adalah pahlawan masyarakat. Nah, kapan dia menggunakan seseorang tersebut? Dia akan menggunakan seseorang dalam kondisi yang tidak baik. Orang tersebut mungkin dalam keadaan emosi, mungkin dalam keadaan tersakiti, mungkin dalam keadaan marah. Lalu dia akan mengutus kupu-kupu hitamnya untuk menguasai orang tersebut dan menjadikan budaknya untuk menyerang Ladybug. Ini satu kisah kepada kita juga bahwa inilah cara iblis menguasai kehidupan kita, bahkan memakai kita menjadi alatnya untuk menghancurkan hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi bagi Allah dosa adalah suatu hal yang serius yang tidak bisa hitung-hitungan. Jadi kita diajarkan, diingatkan harus hati-hati terhadap dosa. Yang keenam adalah Allah itu adalah Allah yang Maha Dahsyat. Tadi saya sudah ingatkan. Ya. Allah kita adalah Allah yang Maha Dahsyat, yang Maha Mulia. Tidak sembarangan orang bisa menjumpai Dia. Dan kita tidak bisa seenak-enaknya mau menjumpai Tuhan, mau melihat wajah Tuhan, nggak bisa. Masih ingat pada saat Musa ya di sebuah bukit menjumpai pohon yang terbakar tetapi tidak terbakar, berapi-api di situ. Allah hadir untuk berbicara kepada Musa. Tetapi pada saat itu waktu Musa mau mendekati pohon tersebut, Allah bilang kepada Musa, Musa, tanggalkanlah kasut. Karena tempat yang kamu pijak itu adalah kudus. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, bayangkan kekudusannya Tuhan itu
menuntut kita juga untuk hidup kudus, untuk selalu berhati-hati akan dosa yang ada di sekeliling kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Allah itu adalah Allah yang maha dahsyat. Kita tidak bisa memungkirinya, kita tidak bisa menyangkalnya bahwa memang Allah kita adalah Allah yang maha kudus dan maha mulia. Dan yang terakhir pada malam hari ini, poin ketujuh, hanya atas seizin Allah saja seseorang diizinkan menghadap Allah. Ya. Jadi di sini memberitahukan, menjelaskan kepada kita bahwa seseorang meninggal dunia, seseorang kembali kepada Allah Bapa, itu atas seizin Tuhan. Jadi tidak sembarangan kalau kita mau meninggalkan dunia ini ya suka-suka kita, nggak bisa. Ya. Kalau tidak seizin Tuhan, Tuhan tidak akan mengizinkannya. Orang yang bunuh diri pun kalau tidak seizin Tuhan, walaupun dia bunuh diri, ya belum tentu dia akan meninggalkan dunia ini. Jadi bisa dikatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini Allah turut bekerja. Ada firman-Nya ya di Roma 8 ayat 28. Ya, segala sesuatu yang terjadi Allah turut bekerja. Jadi mungkin ada hal-hal yang tidak kita bisa pahami, tetapi ingat bahwa segala sesuatu itu atas seizin Tuhan. Masih ingat akan kisah di mana iblis meminta izin daripada Tuhan untuk menghancurkan Ayub. Lalu Tuhan mengatakan, silakan, tapi jangan kamu renggut nyawanya, karena nyawanya adalah milikku. Jadi bagi iblis, kalau si Ayub itu sudah hilang semuanya karena dia kaya, ya kan? Menurut Ayub, karena dia kayanya, dia baru setia kepada Tuhan. Tetapi iblis ingin menunjukkan jika segala hartanya itu habis, bahkan sampai membuat seluruh tubuhnya penyakitan, apakah dia masih percaya mengandalkan Tuhan? Ternyata Ayub masih setia dan terus percaya kepada Tuhan. Jadi kita lihat semuanya atas izin Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi. Di salah satu sisi adalah Tuhan ingin melihat bagaimana dengan kondisi yang kita hadapi itu, apakah kita tetap setia dan percaya serta mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini membuka satu wawasan kepada kita, bagaimana kita sebagai umat Tuhan yang seharusnya selalu hidup kudus dan sungguh-sungguh percaya kepada Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuasa. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberikan kekuatan dan menghibur kita, terlebih di masa pandemi ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Engkau kembali berbicara kepada kami, mengajar kami supaya kami lebih mengerti kehendak Tuhan, lebih mengerti kuasa Tuhan di dalam kehidupan manusia. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan menyanyikan pujian yang kedua, Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku.
dapat berjalan lancar sehingga virus COVID-19 dapat segera teratasi. Yang ketiga, kita doakan untuk kestabilan perekonomian di Indonesia. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mau berdoa untuk Presiden dan seluruh pemerintahan agar dapat bekerja dengan jujur dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Berikan hikmat kepada seluruh pemerintahan yang bekerja. Kami juga mau berdoa ya Tuhan saat ini untuk penyaluran vaksin COVID agar dapat berjalan lancar sehingga virus COVID-19 dapat segera teratasi. Kiranya Engkau yang menyertai kami seluruhnya. Kami juga mau berdoa untuk kestabilan perekonomian di Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau yang tahu bangsa dan negara kami, perekonomian negara ini. Kiranya Tuhan yang jamah dengan tangan kuasa Tuhan memberkati bangsa dan negara Indonesia ini. Amin. Berikutnya kita akan berdoa untuk gereja kita. Kita doakan agar ibadah online GMI Titus terus dapat memberkati banyak jiwa. Yang kedua, kita akan berdoa untuk setiap majelis GMI Titus agar semakin sehati dan melayani Tuhan. Yang ketiga, kita berdoa untuk seluruh hamba Tuhan yang melayani di GMI Titus, yaitu Boksu Wira dan Contal Thea. Mari kita bersatu di dalam doa. Saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja kami. Kami rindu ya Tuhan dan terus mau berdoa untuk ibadah online GMI Titus. Agar ibadah online yang dilakukan dapat terus memberkati banyak jiwa. Kami juga rindu berdoa untuk setiap majelis GMI Titus agar memiliki hati yang terus mau melayani. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk seluruh hamba Tuhan yang melayani di GMI Titus. Khususnya kami berdoa untuk Boksu, Wira, dan Contal Thea. Tuhan yang memelihara mereka, Tuhan yang terus pimpin mereka, sehingga mereka dapat menjadi hamba Tuhan yang lebih baik di tengah-tengah gereja kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita juga tidak lupa mendoakan sekolah metode 11. Kita doakan kepala sekolah, guru, staf, dan seluruh pekerja metode 11 agar terhindar dari bahaya COVID-19. Kita berdoa agar rencana pembelajaran tatap muka dapat terlaksana segera. Kita juga berdoa untuk kerjasama orang tua, guru, dan siswa selama belajar online. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami juga mau berdoa untuk sekolah metode 11. Tuhan, Engkau tahu kondisi sekolah ini. Kami rindu berdoa untuk kepala sekolah, guru-guru, staf, dan seluruh pekerja metode 11, agar boleh kiranya kami terhindar dari bahaya COVID-19. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk rencana pembelajaran tatap muka, sehingga boleh terlaksana segera. Itu menjadi satu kerinduan kami yang terbesar ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, kiranya orang tua murid-murid kami di metode 11 boleh bekerja sama dengan baik dengan guru-guru yang mengajar secara online. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita juga akan berdoa bagi jemaat lansia GMI Titus. Yang pertama, kita berdoa untuk AI Lai Kim dan Lai Swan, AI Huang Jing I dan Mama Rafe, Aceh Hocai, Mama Bu Eli dan Mama Jili Ting. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita selalu kepada setiap jemaat lansia. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat lansia di GMI Titus. Buat AI Lai Kim dan AI Lai Swan, buat AI Huang Jing I dan Mama Rafe, buat Aceh Ahok Chai, dan juga Mama Bu Eli.
dan Mama Ciliting. Tuhan, di masa-masa tua mereka, Tuhan yang berikan hati yang penuh sukacita. Dan juga Tuhan yang beri kekuatan, beri stamina di masa-masa tua mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga mempunyai doa-doa khusus bagi jemaat GMI Titus, yaitu untuk Saudara Willis, untuk pekerjaan barunya, agar diberikan kelancaran selalu. Yang kedua, kita berdoa untuk jemaat yang masih membutuhkan pekerjaan, biar Tuhan membukakan jalan bagi mereka. Yang ketiga, kita berdoa untuk jemaat yang ingin mengikuti Tuhan Yesus, namun belum direstui orang tua. Jemaat yang ingin dibaptis, jemaat yang mengalami kekeringan rohani, dan agar Tuhan melawat dan menguatkan mereka. Kita bersatu di dalam doa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi jemaat GMI Titus. Untuk Saudara Willis, pekerjaan barunya. Tuhan, Engkau yang kiranya berkenan memberkatinya dan memberikan kelancaran selalu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat yang masih membutuhkan pekerjaan. Kiranya Tuhan yang berkenan membuka jalan. Kami terus berdoa untuk jemaat-jemaat yang ingin mengikutimu ya Tuhan, agar mereka boleh diberi restu oleh orang tua mereka. Dan bagi jemaat yang ingin dibaptis, kiranya Tuhan juga yang memberkati. Dan untuk jemaat yang mengalami kekeringan rohani, Tuhan, Engkau yang melawat dan menguatkan mereka. Kami berdoa hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus. Amin. Kita juga berdoa bagi anggota atau keluarga jemaat yang sedang sakit. Kita berdoa untuk Bapak Petrus, Bapak Yao Choi, Papa Willis, Mama Selvia, Aceh Aweng dan Ameng, Mama Buksuwira, Papa dan Mama Lauseleni, keluarga Rustam, yaitu adik dari Bu Eli. Kita doakan untuk iman, percaya, dan kesehatan mereka, biar Tuhan terus menguatkan dan menumbuhkan iman mereka. Mari kita bersatu dalam doa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan saat ini untuk anggota keluarga jemaat yang sakit. Kami berdoa terus untuk Bapak Petrus, Bapak Yao Choi, Papaku Willis, Mama Selvia, Aceh Aweng dan Ameng, Mama Boksuwira, Papa dan Mama Lauseleni, dan juga keluarga Rustam, adik dari Bu Eli. Kami berdoa untuk nama-nama yang disebutkan, kiranya Tuhan berikan iman percaya dan kesehatan kepada mereka senantiasa. Dan juga Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan yang menguatkan dan menumbuhkan iman mereka. Doa hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus. Amin. Kita juga berdoa bagi anggota keluarga jemaat yang juga sedang sakit, yaitu Ai Mehwa yang tinggal di Marendal. Saat ini terjadi pembengkakan di perutnya. Dan kita berdoa untuk Nini, yaitu dari kakak CIT, untuk proses kemoterapi. Kita doakan agar Tuhan memberikan kesembuhan dan terus menguatkan iman mereka. Mari kita bersatu dalam doa. Kami rindu juga ya Bapa, mendoakan anggota-anggota keluarga jemaat yang sedang sakit. Untuk Ai Meihua yang berada di Marindal, saat ini dia sedang mengalami pembengkakan di dalam perut. Tuhan, Engkau yang melawatnya. Engkau yang tahu rasa sakitnya. Engkau yang tolong dia Tuhan. Berikan dia kiranya kesehatan dan pemulihan segera. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Nini dari kakak CIT, untuk proses kemoterapi yang sedang dijalaninya. Tuhan, Engkau yang tahu materi dan juga stamina kekuatan tubuhnya.
Engkau yang cukupkan semuanya ya Tuhan. Kami serahkan doa-doa kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan akhiri persekutuan doa malam hari ini. Kita akan berdoa doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。